belajar kembali firman Tuhan. Saudaraku, saya akan mungkin lebih ke pendalaman kali ini. Maksud saya gini, apa yang sudah saya ajarkan, karena nanti kalau saya tambah lagi, mungkin yang sudah diajarkan jangan sampai belum paham, tambah lagi, ditambah lagi. Tapi tidak usah khawatir ya, selalu nanti pasti akan saya ulang-ulang, saya masukkan setiap khotbah apapun ya, nanti hal-hal yang penting. Saya percaya Roh Kudus pasti mengingatkan ya. Roh Kudus itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu nanti akan terima Roh Kudus ya. Dia akan mengingatkan kamu, ngajar kamu, bimbing kamu ya. Segala sesuatu yang dari Tuhan yang diajarkan Yesus. Jadi tidak usah khawatir ya. Akan dibimbing tuntun dalam seluruh kebenaran. Mungkin saya kali ini akan lebih ke pendalaman apa yang sudah pernah saya ajarkan, terutama minggu lalu ya. Saya akan lebih mendalamkan tentang dua topik, dua aspek ya, yaitu tentang keselamatan dan tentang penciptaan ya, tentang karya Tuhan. Nanti karena kita belajar Tritunggal, dengan melihat dalam penciptaan, mungkin penciptaan dulu, dan kemudian karya keselamatan atau penyelamatan yang dikerjakan Allah, nanti saudara akan lebih jelas, tambah lebih ngerti lagi tentang pribadi Tuhan ya. Karena sebetulnya saya mau khotbah agak rileks sih sebetulnya tentang makanan ya, karena diundang syukuran ya. Mau bicara tentang makanan 1 Korintus 8, tapi di situ walaupun bicara makanan, di situ ada prinsip tentang ketuhanan ya. Memang kalau saudara baca Alkitab nih, pembukaan dulu, santai dulu ya. Kalau saudara baca surat-surat para rasul ya, Perjanjian Baru itu surat para rasul. Jadi para rasul itu menulis surat, ngirim surat kepada jemaat mula-mula waktu itu, saudara. Untuk namanya surat-surat penggembalaan ya, karena mereka menghadapi perkara-perkara hidup sehari-hari, diberi surat gitu loh ya. Setiap jemaat itu dapat surat, nanti surat ini dibacakan di tempat lain, disalin. Makanya kenapa banyak salinan di Alkitab ya, karena kan banyak jemaat kan. Untuk satu kota ada surat di Efesus ya. Awalnya untuk jemaat Efesus dulu, nanti di copy, disalin misalnya, dikasih ke tempat lain, dibacakan di tempat jemaat-jemaat tempat lain ya. Jadi beredar seperti itu untuk mengurus masalah hidup sehari-hari. Nah, di dalam surat-surat penggembalaan itu ternyata juga tercantum, saudaraku ya, masalah terutama tentang doktrin-doktrin ya, atau ajaran-ajaran dasar tentang iman ya, tentang Allah. Nah, di situ satu contohnya 1 Korintus 8 itu tentang makanan. Ya. Waktu itu kan saya ingat Yafet namanya, dapat korban itu. Kadang kita memang beda ya pemahamannya. Kalau kita korban itu kan untuk persembahan kepada Tuhan sebagai penebus dosa segala macam ya, sesuai dengan Alkitab ya, jemaat Purba itu jemaat Israel. Tapi kalau saudara seberang kita kan korban itu untuk bagi-bagi istilahnya gitu ya, makanya beda konsepnya. Kalau beda ya kan, ini masih belum seberapa. Ada orang-orang yang makan itu selamatan. Nah, saudara saya tanya, selamatan, terus ada yang makan di tempatnya sembayangan gitu ya, sesaji. Saudara, menurut Anda berani makan enggak? Mau bukan cuma masalah berani sih, Anda boleh makan enggak? Nah, itu Rasul Paulus sudah ngatur itu di 1 Korintus 8 itu kan, mereka juga ngalami sama itu zaman itu sama ini. Karena waktu itu kan untuk persembahan berhala kan, kalau di Alkitab itu di luar Allah yang esa itu disebut berhala gitu loh. Ya, Allah yang bukan Allah, enggak ada Allah di dunia ini, hanya ada satu Allah, itu Allah yang esa. Saya sudah khotbahkan beberapa waktu sebelumnya, itu diatur di situ tentang makanan. Ternyata karena enggak jadi di sana ya, tapi makannya jadi nanti ya. Ini diundang loh saudaraku semua nanti setelah ibadah, ini langkah dari gereja ini dekat sini ya. Oke. Tapi enggak apa-apa itu lain kali aja. Kalau ada yang syukuran tak khotbah itu aja. Itu di situ ada, kalau ada yang undang makan lagi ya. Itu ada prinsip juga tentang Allah. Enggak usah takut dengan makan gitu loh. Maksudnya enggak ada berhala di dunia ini, itu kan judulnya tidak ada berhala. Ini dipersembahkan ini itu, Allah omong kosong, kira-kira Rasul Paulus itu. Enggak ada. Ilah lain itu enggak ada, enggak usah takut gitu loh kira-kira. Tapi di bawahnya ada, kalau itu menyinggung iman saudaramu jadi lemah imannya, nah itu nanti jangan dimakan. Jadi kita bukan karena takut habis makan kerasukan gitu, disusupi berhala, susupi iblis, susupi setan, enggak. Saudara kasih apa saja makanan, tak makan saudaraku ya, bawa sini, enggak takut itu. Ya karena kita diajari ngerti kebenaran. Kalau orang ini loh saudaraku, kelihatannya kan cuma belajar
tentang Allah, enggak ada Allah yang lain. Itu 1 Korintus 8, saudara baca coba kalau sempat nanti di rumah. Kelihatannya ngajarin itu, tapi ketika ngerti prinsip kebenaran tentang Allah, hidupnya tuh jadi damai. Nah, firman Tuhan itu, kerajaan Allah itu bukan bicara makan minum saja, bicara tentang sukacita, damai sejahtera, itu Roma 14. Dan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, tidak usah khawatir. Ya, akhirnya banyak orang penuh dengan pertimbangan, makan ini berdosa, itu berdosa, karena tidak ngerti tentang kebenaran. Saya makan nanti, pikir saya kan kalau di situ kan banyak orang ya, ternyata tidak tahu alasannya karena takut suaranya. Padahal kesempatan saya mau khotbah KKR, nggak apa-apa. Saya ngomong makan babi itu, kenapa haram loh? Tidak ada jawabannya di Alkitab, ada gitu loh. Karena unsur penyembahan berhala tadi. Sebelum Yesus datang, ketika Yesus datang dihalalkan semua, kenapa itu? Ada kesempatan kan, nggak tahu Basnan masak babi enggak, misalnya kan kita nggak takut. Ya, kalau diusut semua makanan, wah nggak boleh. Saudara makan itu loh, nggak boleh lele loh, nggak boleh. Ini kan yang nggak bersisik. Terus kodok itu 2 alam itu nggak boleh semua. Yang kelinci nggak boleh. Kalau ngikuti hukum Taurat loh, saudara nggak boleh semua. Udang, enak nggak boleh semua. Loh, ikan teri aja lo nggak boleh, saudara. Mati lemas, loh ada ayatnya, binatang yang mati lemas nggak boleh. Masa harus disembelih dulu? Ikan teri gimana nyembelihnya? Kan maaf ya. Makanya saya punya keponakan dari seberang masuk Kristen. Apa alasannya? Karena Kristen lebih masuk akal loh. Saya aneh dengar, heran, luar biasa. Padahal di YouTube itu kadang-kadang kan nyerang Kristen nggak masuk akal gini-gini. Loh, dia dari seberang Muslim masuk Kristen. Joshua ngelem, wah Mbak, saya tidak sebut nama lah, luar biasa kata Mbak, mantep ini. Ya, karena bagi dia malah tidak masuk akal agamanya yang lama. Khatam, saudara. Dia habis baca itu loh, ngerti semua huruf Arab, baca. Agama itu A semua, kuliah itu loh A. Padahal kuliah sudah masuk Kristen ya, separuh-separuh. Dia ikut, enggak apa-apa ikut, belum pindah katipis, tapi pada kuliahmu 0 nanti, kan wajib kan agama itu. Ikut tetap A, saudara. Tapi imannya sudah ke Yesus. Amin, saudaraku. Habis ini ngelayani keluarganya Yafet nanti ini. Enggak apa-apa, bawa semua, saudaraku. Ya, bawa sini yang mereka yang perlu dilayani. Enggak usah takut, enggak usah gereja kita gereja yang penuh anugerah. Amin, saudaraku. Justru yang dicari Tuhan itu bukan orang benar. Amin. Justru orang yang berdosa, orang yang perlu dilayani gitu loh. Ya, puji Tuhan, enggak saya perpanjang ya. Ini pembukaan aja ngelindur ke sana ke sini. Nah, saya mau saudaraku, lebih fokus kedua hal ini karena supaya enggak panjang-panjang ya. Nanti luas banget tentang keselamatan dan tentang penciptaan. Jadi gini, kalau mau dibuat judul itu karena saya nanti lebih pendalaman di WA Group kan sudah saya berikan itu ya. Memang kadang-kadang di WA Group lebih lengkap malahnya, belum saya khotbahkan. Makanya saya pikir saya khotbahkan itu aja deh tentang keselamatan dan tentang penciptaan. Jadi gini, nanti judulnya ya apa ini ya, Tritunggal ya, tentang masih tetap Tritunggal. Ya, Tritunggal di dalam perjanjian lama gitu. Sudah ada dalam perjanjian lama. Bahkan itu nampak dalam karya penciptaan dan karya penyelamatan Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan ya. Nggak tahu nanti diperpendek Mas juga aja kalimatnya. Jadi Tritunggal itu, Allah Tritunggal itu bukan baru ada gitu loh. Ya, zaman sekarang apalagi ada yang nuduh itu baru ada tahun 325. Kamu sudah sambil nyatet itu ya. Pengakuan iman itu ya. Saya agak mepet ngasihnya, maaf ya. Jadi itu baru ada 325 ya, pengakuan iman Nikea itu. Enggak. Dalam perjanjian lama zamannya Musa, zaman penciptaan sudah ada. Kita lihat Kejadian 1, enggak apa-apa nanti mungkin minggu depan aja kalau enggak sempat itu enggak apa-apa itu. Kejadian 1 ayat saudaraku, saya tidak pakai catatan dulu karena memang mau ngulangi aja. Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Ya, wah, Mbak Esther sudah siap. Kamu kok kompak hitam-hitam kamu. Nggak sengaja. Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Disebut Allah dulu ya. Menciptakan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah ya, jelas ya sini ya. Dan ayat kedua.
Bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, langit bumi diciptakan. Ini pelan-pelan ya. Jadi karena pendalaman agak pelan-pelan. Kan diciptakan langit dan bumi. Langit ini termasuk surga. Ya, surga itu langit, Saudara. Langit di atas langit gitu istilahnya gitu ya. Jadi langit itu bertingkap-tingkap ya. Ada langitnya manusia, langitnya malaikat ya. Dan ini langit yang disebut takhta Allah. Tahtanya Allah ya. Jadi ini samayim, bahasa Ibraninya itu jamak. Jadi langit bukan cuma satu gini, makanya disebut jamak ya. Tidak bisa dihitung ya, itu karena luas banget, tidak bisa dihitung. Kemudian disebutkan bumi ya. Jadi ayat 1 itu kalau dikupas panjang banget ya, ada langit. Langit itu juga ada isinya kan, saudaraku, maksudnya para malaikat ya, surga itu. Segala macam ya. Tapi ini dilompati langsung bicara tentang bumi. Ya, karena bicara untuk manusia. Bumi yang diciptakan, langit dan bumi diciptakan oleh Allah, belum berbentuk, kosong. Saya baca, belum berbentuk dan baca terus. Kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Sudah belum berbentuk, sebenarnya ini repot kalau belum berbentuk ini apa kayak apa gitu. Ini terjemahan agak sulit ya, Mang. Tohu wabohu, kacau balau. Lebih tepat itu masa diterjemahkan kacau balau, bumi kacau balau. Lucu ya, tohu wabohu. Bahasa Ibraninya belum berbentuk itu masih ya kacau gitu ya, chaos ya. Karena menurut penafsiran kenapa? Karena Lucifer dibuang dari langit, dari surga, dibuang ke bumi. Itu Wahyu pasal 12 dan di bumi merusak ciptaan Tuhan, yang alam semesta ini dirusak ya. Kemudian akhirnya kacau, makanya belum berbentuk ini. Ya apa terjemahan? Kosong, gelap gulita, terus ayo. Dan roh Allah melayang-layang. Gelap gulita belum dibaca, menutupi samudra. Menutupi samudra raya. Jadi waktu itu di bumi ini belum kelihatan daratannya istilahnya, belum ada daratannya, masih samudra, air ya, diliputi oleh air. Terus dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Dan roh Allah, disebutkan ada roh Allah melayang-layang. Tadi Allah menciptakan, kemudian ada roh Allah. Ini ada siapa lagi gini loh, gitu maksudnya kan? Ada Allah, ada roh Allah, rohnya Allah. Paling gampang itu roh Allah itu apa sih? Rohnya Allah. Allah punya roh, rohnya Allah melayang-layang, merahebet bahasa Ibraninya, mengerami seperti induk induk yang sedang mengerami sarangnya gitu ya, itu ya. Dirami telur sampai menetas gitu. Makanya ini ungkapan teologis. Akhirnya muncullah kehidupan nanti. Nanti akan saya bukakan ayat-ayat ini ya, tentang Roh Kudus ini. Kemudian ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu ada firman Allah, jadilah terang. Terus ternyata dari firman tadi terjadi. Orang Muslim bilang kun fayakun gitu ya. Terjadi maka terjadilah, apa yang diucapkan terjadi. Orang Jawa punya istilah sabdo pandito ratu. Apa yang dikatakan sang ratu ini, raja ini pasti jadi gitu loh. Ya, nah kita akan lihat dari sini. Jadi ini Sefer Beresit. Sefer itu kitab, Beresit itu kejadian pada mulanya sebenarnya. Genesis, awal segala sesuatu. Itu Tritunggal sudah ada gitu loh saudaraku. Coba renungkan dulu. Jadi Tritunggal ini bukan karangannya pendeta zaman sekarang, bukan karangannya bapak-bapak gereja di Nikea, bukan karangannya para rasul, bukan karangan siapapun, ini firman Tuhan. Sejak semula sudah ada. Coba renungkan ini dulu, jadi orang Kristen harus mantep. Tritunggal itu. Memang istilah Tritunggalnya enggak ada. Mana Tritunggal? Tapi trinya ada enggak? Tri itu apa aja tri itu? Tri. Tiga. Ada tiganya enggak? Ngono lho. Nah, enggak mau istilah Tritunggal enggak usah pakai, enggak apa-apa. Cuma istilah aja loh. Tapi tiganya ada enggak? Ada kan? Apa tiganya tadi? Coba. Allah ayat 1. Itu sampai urut 1. Kedua, roh Allah. Kamu kok melas gitu Esther? Ngomong mana dulu? Ada. Allah, roh, Allah. Ayat 3 ada firman kan? Firman Allah. Lalu ini karangan siapa? Ini sudah ada. Nah, saya akan masuk sini. Saya akan coba kupas dikit-dikit ini. Ya.
mulai satu tentang Allah. Kalau Allah ini tentu yang dimaksud Bapa, saudaraku ya. Allah sebagai sang sumber ya. Jadi gini, singkat cerita firman dan roh itu ada di dalam diri Allah gitu loh saudaraku. Bersama Allah istilahnya ya. Pros ton theon, bersama pada Allah. Lah kita bisa ngerti bahwa roh Allah, firman Allah itu bersama Allah dijelaskan kan di Alkitab. Ini Yohanes 1, saya nggak pakai aja, ngikutin alur Roh Kudus tuntun hambamu ini. Yohanes 1 ayat 1. Ini tentang firman dulu. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. In arki and in ho logos. Pada mulanya arki, makanya muncul arkeologi itu loh. Pada zaman dahulu, enggak tahu zaman kapan itu, pada mulanya. Arke itu juga artinya pimpinan utama, yang pokok, yang bisa juga pemimpin, kadang diartikan pemimpin, banyak artinya arke itu. Jadi awal, makanya sebenarnya lebih tepat awal sih kalau menurut saya, awal segala sesuatu gitu loh. Kalau mula itu kan kayak ada permulaan gitu, memang ini sulit cari menerjemahkan, tidak gampang, tapi lebih tepat awal sebenarnya, awalnya gitu, pimpinannya, yang utamanya itu. Makanya Yesus itu arki juga gelarnya itu, arki in hologos. Terus firman itu bersama-sama dengan Allah. Ke hologos, dan firman itu bersama-sama dengan in pros ton theon. Nah, di sini pros ini sini diterjemahkan bersama-sama. Saya sudah pernah ngajar ini kan ya. Pros itu sama gini paling gampang, supaya dikira nggak ngarang gitu ya. Di kamus ada, yaitu at bahasa Inggrisnya. Itu ayat ini sama, kata-kata pros ini sama, tidak ada seorang pun, odis, erkete, odis itu tidak ada, sampai erkete ya, kepada ton patera, pros ton patera, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Lah, itu terjemahkan pada, itu pros juga. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Di sini kenapa terjemahkan bersama-sama gitu loh. Kata-katanya sama, pada. Makanya kalau ngikutin persamaan ya, pada, tidak ada seorang pun sampai pada Bapa. Kalau enggak melalui aku, firman itu pada Bapa gitu. Kan sama. Jadi firman itu pada Bapa. Sebenarnya kalau orang yang belajar Yunani itu asik ngerti ya. Cuman saya mau ngajarin Anda, ini saya sendiri aja masih mumet mencari Anda. Pros ini dari kata prosopon, wajah. Tadi berhadapan-hadapan, ini kan ungkapan aja saudaraku, berhadapan. Jadi firman itu berhadapan dengan Allah, pada Allah itu. Soalnya kalau istilah di dalam itu juga agak repot, kan seperti Allah itu seperti suatu benda, nanti di dalamnya kan, makanya enggak pakai istilah itu, pada. Jadi lebih tepatnya firman itu ada pada Allah. Makanya bahasa Inggris with, dengan. Ya, kalau bersama-sama istilahnya kan orang jalan-jalan gitu. Bersama Allah, pada Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Karena firman itu pada Allah, firman itu kalau bahasa istilahnya juga Allah. Kalau bahasa Yunaninya itu ketheos, ya, ketheos in hologos, dan Allah lah. Gitu. Theos itu Allah, in hologos, firman itu tadi gitu loh. Firman itu Allah lah firman itu tadi. Gitu. Karena bersama Allah, pada Allah. Gitu ya, kira-kira gitu. Ayat 3, lompat. Ayat 3, kamu enggak usah ngetik, minggu depan aja Mbak Septi, kasihan kamu mumet nanti. Ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, firman tadi yang adalah Allah tadi. Dan tanpa Dia tidak ada tanpa Dia, sang firman tadi, hologos tadi, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi semua ciptaan itu dari sang firman. Tidak ada satu pun yang jadi tanpa Dia yang menjadikan, maksudnya gitu. Jadi Allah itu menciptakan dengan firman-Nya. Nah, jadi ini yang mencipta. Coba saya ulang, nanti saya akan tunjukkan satu lagi. Tadi kan dikatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus di sini dikatakan terus Allah berfirman itu pada ayat ketiga, berfirman Allah jadilah terang. Oh maaf ya, ini yang kesimpulan ngaco ini ya. Berarti firman Tuhan ini karena saksi Yehova. Ini harus hati-hati saudara. Saksi Yehova
percaya Yesus, termasuk saudara Muslim itu ya percaya Yesus, kalau nyebutnya Isa Al-Masih. Tapi percayanya yang bagaimana dulu gitu loh, ya. Saudara Muslim percaya Yesus sebagai nabi, seperti nabi mereka, ya, manusia. Lah saksi Yehova ini masih mending, tapi ya bukan, sorry nanti dikira mendukung, mending tapi yang kacau juga. Ya percaya Yesus juru selamat, iya loh, jangan salah loh. Percaya Yesus juga juru selamat, tapi dia bukan Allah gitu loh. Dia itu firman, loh ini luar biasa loh, dia percaya juga sang firman. Tapi masalahnya firman itu diciptakan, ini masalahnya, jadi masalah. Jadi firman itu diciptakan. Jadi Allah itu menciptakan firman ini, dan firman yang diciptakan ini nanti kayak agama Hindu, ya. Sang Brahman itu dewanya itu namanya Brahman, ya. Ada nyebut sang yang Widi, yang mereka juga percaya Allah tunggal, cuman penjabarannya yang beda. Ini menciptakan Brahma, gitu ya. Brahma ini baru jadi pencipta, itulah mirip ya, kita nggak seperti itulah. Saksi Yehova gitu. Jadi firman itu diciptakan. Makanya muncul konsili Bapak Gereja itu untuk meng-counter ini semua. Ya bahwa firman itu tidak diciptakan. Firman itu juga kekal seperti Allah. Kenapa kok firman itu kekal seperti Allah? Jawabannya di ayat 1. Kenapa saudaraku? Karena firman itu bersama atau pada Allah. Jadi Allah ada, firman juga ada. Dan firman itu juga Allah, gitu loh. Nanti lain kali. Tapi saya cuma menjelaskan ini. Kalau gitu jadi firman itu ada bersama Allah. Tadi ayat ke-1 langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah. Terus ini ngawur saya coba. Terus ayat ke-3 barulah ini ciptaan terang segala macam, enggak seperti itu. Itu harus dihubungkan dengan makanya baca Alkitab enggak boleh sepotong-sepotong. Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6 lah. Ini Tritunggal juga, saudara. Ya, setelah penciptaan kita bicara keselamatan. Ini baru penciptaan ya. Mazmur 33 ayat 6, coba dibaca. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh apa saudaraku? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Coba sebenarnya gini, saya ngajak renungkannya. Kata-kata firman Tuhan ini sudah bermakna Tritunggal. Ada Tuhan ini huruf besar semua kan? Saya selalu ngajar, huruf besar semua ini sebenarnya terjemahan dari bahasa asli Ibrani. Apa saudaraku? Namanya Tuhan. Makanya beda kalau Tuhan yang huruf besar T-nya saja, ini huruf besar semua, itu tuh membedakan. Nanti juga ketemu Allah huruf besar semua. Itu juga Yahweh, nanti ada penjelasannya, nanti terlalu panjang. Jadi ada firman Tuhan, coba pelan-pelan ya. Ada firman, firmannya siapa? Yahweh atau Tuhan, kita nyebutnya Bapa tadi. Jadi ada Bapa, ada firmannya. Lalu kan sudah ada Bapa, ada firmannya. Coba ini sudah berapa hipostasis, saya nyoba bahasa sekarang apa? Bahasa Yunani sekarang agak kacau memang, hipostasis, enggak, keluarnya macam-macam. Hipostasis itu bahasa Yunani ya, hipostasis itu jadi ada 3 hipostasis, yang tadi itu, yang Tritunggal, tiga itu hipostasisnya. Agak sulit menerjemahkan bahasa sekarang. Saya lebih memilih, memang diterjemahkan pribadi ya, itu secara umum, enggak salah, memang berpribadi. Nanti saya tunjukkan, firman itu juga pribadi. Ya. Firman itu bukan sekedar kata-kata, ada pribadinya, bisa mikir, bisa bisa ya apa namanya, pokoknya punya pribadi, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, punya ini saudaraku ya, ya seperti pribadi gitu. Tetapi bukan individu yang terpisah, ya. Jadi lebih kepada realita, ya. Jadi hipostasis itu walaupun pribadi, tapi lah ini bedanya dengan individu. Individu ini saya individu sendiri, Mbak Septi sendiri, Mas Joshua sendiri, punya pikiran sendiri dan terpisah. Nah ini masalahnya. Kalau ini enggak, nanti saya akan tunjukkan di Alkitab ada contoh, walaupun beda tapi enggak terpisah. Itu apa? Ada di Alkitab contohnya. Ya, ada. Namanya siapa? Saya lupa tanya. Nama siapa anakmu itu? Harry, Felix. Wah, Felix. Oh, enggak rewel, pinter ya. Dengerin malah amin, sekali sering bilang amin itu. Aminnya bayi. Oleh firman Yahweh. Ada Yahweh, ada firmannya. Langit telah dijadikan. Loh, tadi Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan apa Allah menciptakan langit dan bumi? Oleh kitab Mazmur, Sabur ini dikatakan apa? Oleh firman.
Firman-Nya siapa? Yahweh atau Tuhan ya, Allah tadi, disebut Allah. Allah itu bukan nama. Kalau saudara Muslim Allah itu nama ya. Agak bedanya di situ. Kalau kita Allah itu bukan nama, ada banyak Allah. Allah yang mana? Namanya Yahweh gitu loh. Ya. Oleh firman Yahweh, firman Tuhan, firman Allah. Langit telah dijadikan. Terus oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh nafas. Nah, ini terjemahnya nafas ini. Makanya kalau enggak lihat bahasa asli repot ini. Ini nafas itu bahasa Ibraninya nefes. Ya, sama ya saudaraku ya. Bahasa Indonesia nafas, Ibraninya nefes. Bahasa Yunani ada loh saudara. Kepala, kita kan kepala. Yunani itu tulisannya kepale, tapi bacanya kevale. Kalau sama orang Yunani sekarang bacanya disalahkan kalau. Tapi tulisannya kepale memang, P pakai H. Kevale. Kan mirip. Mata, itu ada loh saudaraku. Mata itu bahasa Yunaninya mati. Loh, tinggal nambah A diganti, iya banyak mirip. Loh. Saya pernah ngajar bahasa Jawa ada yang mirip. Ini sambil intermezzo dikit. Kados, sorry bukan K itu. Kados. Kados. Orang Jawa ngerti, kados itu artinya apa? Ini kalau kados, itu loh, seperti sebagaimana mirip. Sama bahasa Yunani, kados itu artinya ya itu. Luar biasa bahasa itu ya. Lah ini nafas, bukan nefes ternyata di Ibrani ini. Tapi ini terjemahkan ini ada maksudnya tentu. Oleh nafas dari mulutnya. Bahasa Ibraninya ruah. 1, 2, 3, ruah. Ruah itu roh. Bahasa Arab ruh. Gitu, ini tambahi A itu, ACH, ruah. Gitu ya. Oleh ruah. Bahasa Ibraninya pneumati. Gitu ya. Ya. To pneumati. Oleh. Karena saya belajar Yunani lebih Yunani. To pneumati. Oleh keto pneumati dan oleh nafas dari, jadi nafas itu pneumati itu roh, pneuma itu roh. Yang keluar tu stomatos, enggak salah itu ya, daripada buka. Jadi lah memang mulut ini stomatos. Jadi mulut kan ada roh yang keluar dari mulut. Nah, diterjemahkan jadi nafas. Ini bukan pemalas-pemalas Alkitab loh ya, karena saya ini hati-hati juga. Kalau menjelaskan, Alkitab dipalsu, itu seorang nggak ngerti itu ya. Enggak, ini karena penafsiran, makanya terjemahan itu ya penafsiran juga. Makanya perlu belajar bahasa asli. Kalau saya menyarankan, untuk jemaat juga ya, download aja apa ini aplikasi yang saya pakai, interlinear. Daripada cari banyak teman-teman pendeta, itu bagus, malah terjemahan tetap sama aja. Cari aja bahasa aslinya, minimal bisa bahasa Inggris harusnya. Itu nanti Yunani ke Inggris, Ibrani ke Inggris, termasuk ini, ruah yang keluar dari mulut. Jadi terjemahnya teks yang aslinya itu oleh roh dari mulutnya. To pneumati tu stomatos. Tu stomatos aftu, tambah aftu lagi tuh. Nya. Aftu itu nya, wes tambah belajar Yunani. Mas juga, saya belajar kok sulit Pak ya. Wah butuh waktu, saya sudah hampir setahun ini kelenger ya. Jadi oleh pneumati, roh, tu dari stomatos aftu, mulutnya. Nah, itu loh, makanya terjemahan apa? Jadi roh dari mulutnya. Saudaraku ya. Jadi roh yang keluar dari mulutnya. Makanya terjemahkan nafas. Jadi roh kudus itu memang nafasnya nanti. Lah apakah ini ngawur? Enggak, sekedar ngawur. Nanti saya tunjukkan di Ayub 33, nanti dulu ya. Jadi gini, saya mau tunjukkan bahwa dari sini ada, coba, Tritunggal ini kelihatan enggak di sini? Kalau pakai nafas enggak kelihatan, itu ruah, roh. Jadi nafas itu teks aslinya, ayo roh, 1, 2, 3, roh. Saya enggak nyuruh bahasa aslinya, kalau bisa bagus. Bahasa Ibraninya roh apa? Ruah. Bahasa Yunaninya pneuma, 1, 2, 3, pneuma. Ini teks aslinya begitu, di Septuaginta Yunani pneuma, roh. Jadi kalau sesuai teks asli, kalau dibaca lagi oleh firman Tuhan,
langit telah dijadikan oleh roh dari mulutnya segala tentaranya. Tentara ini maksudnya tentara langit. Kan langit yang dijanya ini menunjuk kepada langit. Tentaranya siapa? Tentaranya langit. Oleh firman Tuhan, oleh firman Yahweh, firman Allah, langit telah dijadikan. Firman jadi langit. Tadi contohnya jadilah terang. Enggak tahu ngomongnya enggak dicatat ya. Pokoknya dengan firman langit jadi. Oleh roh dari mulutnya jadi juga segala tentaranya langit. Nah, pengertiannya ada dua. Tentara langit secara rohani yang itu adalah malaikat. Saudara cari di Alkitab ada tentara langit, jangan menyembah tentara-tentara langit, itu bicara malaikat. Iblis itu juga malaikat, ya. Malaikat yang jatuh, fallen angel. Terus apa? Kalau secara jasmani yang dimaksud tentara langit yang fisik itu apa? Ya alam ini bintang planet-planet itu saudaraku ya. Oke. Kembali ya. Di sini kelihatan enggak Tritunggal? Kalau tadi Kejadian 1, 2, 3 kelihatan. Di sini kelihatan enggak? Bisa lihat enggak? Pertama ada yang berfirman. Siapa yang berfirman? Yahweh atau Tuhan Yehova. Ada yang berfirman, Yahweh, ada firman, menjadikan, menciptakan, ada roh atau nafas, diterjemahkan nafas ini. Ada nafas, ada roh yang apa? Menjadikan tentara-tentaranya itu maksudnya gini, yang memberi kehidupan. Nah, kita harus hubungkan dengan ini. Ayub pasal 33 ayat 4. Kalau ini nafas beneran ini ya. Lah ini saudaraku. Ruah Elohim. Baca? Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah telah membuat aku. Jadi dalam penciptaan itu terlibat, bukan cuma Allah, firman-Nya juga rohnya. Saya mau tanya, ini Tritunggal atau bukan, saudara? Mau enggak sebut Tritunggal, enggak boleh, silakan. Ada 3 enggak? Ada Allah, ada firman tadi yang menjadikan, ada roh Allah membuat aku. Terus dan nafas nah, ini yang nefes. maha kuasa. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Membuat aku hidup. Ini Ayub. Jadi roh Allah yang membuat aku hidup nafasnya. Jadi ini puisi Ibrani, paralelisme namanya. Ya, jadi ada roh Allah, terus kemudian di bawah disebut nafas Allah, nafas yang maha kuasa. Ini paralel gitu loh. Coba cara lihat paralel, roh Allah, terus bawahnya nafas yang maha kuasa. Jadi roh ini paralel dengan nafas. Allah paralel dengan yang maha kuasa. Telah membuat aku paralel dengan membuat aku hidup. Ngerti enggak paralel itu? Sejajar, sama. Roh dengan nafas. Allah dengan yang maha kuasa. Membuat aku hidup, membuat aku paralel dengan untuk menjelaskan gitu loh. Roh itu nafas. Allah itu maha kuasa. Membuat aku nih supaya aku hidup. Gitu loh. Makanya enggak ngarang juga. Roh Allah itu juga nafas Allah. Gitu loh saudaraku. Ada Tritunggal enggak di sini? Unsur Tritunggalnya ada enggak? Ada. Siapa? Allah. Terus roh Allah. Oh ya, firman enggak ada. Anda kan ngerti tentang roh. Oke ya. Terus satu itu nanti. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Lah firman itu dan roh itu pribadi, saya mau tunjukkan ya. Oke, pelan-pelan. Untuk firman dulu, kembali ke Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33, tadi ayat 6 ya, ayat 4 ini sekarang, ayat 4. Oh, 6, 8 kayaknya, 8. Loh, tadi Mazmur 33 ayat 6. Dia berfirman maka semuanya jadi, itu ayat berapa tuh? Sorry. Dia berfirman, Mazmur 33 ayatnya ini. Saya ini kalau 9. Ini 9, ternyata 9. Kelewat kurang 1. Coba dibaca. Sebab dia berfirman. Dia ini tadi kan Yahweh tadi loh. Ini kan lanjutan dari ayat 6 tadi kan. Dia berfirman, ada Yahweh, ada Allah,
berfirman, ada firman Allah. Maka semuanya jadi. firman ini yang menjadikan. Tadi kan langit dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Terus Dia memberi perintah. Maka semuanya ada. Ini paralel juga, paralelisme. Coba di mana paralelismenya? Sebab sama maka kan sama. Benar enggak saudaraku? Koma ini sebab dan coba titik komanya. Sorry, bukan maka sih. Titik koma itu ya, batasannya ya. Sebab ya, oke sebab enggak usah deh. Dia berfirman. Itu paralel dengan dia memberi perintah. Oh, pinter. Dia kan paralel dengan dia, enggak dibedakan, tetap sama-sama dia. Tapi berfirman itu paralel dengan memberi perintah. Sama, firman dengan perintah kan sama. Terus semuanya jadi. Paralel dengan semuanya ada. Wah, pinter Mbak Esther, insinyur pertanian ya. Pinter ya apa ini. Ya kan ini paralelisme. Jadi ini enggak karangan, banyak nanti di Alkitab seperti itu. Ya, para rasul pun pakai. Ya, makanya saudara perlu belajar syair Ibrani ini membantu kita mengerti lebih lengkap dengan lebih jelas tentang firman Tuhan. Dia berfirman, semuanya ada. Dia beri perintah, semuanya jadi. Sorry, terbalik ya. Dia berfirman, semuanya jadi. Dia beri perintah, semuanya ada. Jadi inilah Allah kita ini bergerak dengan firman-Nya. Dia mengerjakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dan ini ayat hafalan kita harusnya. Yesaya 55 ayat 11. Ada mulut juga di sini, mulut Allah. Kita udah lihat mata Allah, telinga Allah, telinga Tuhan, tangan Allah, ada semua. Termasuk mulut. Tapi ini bukan berarti Allah punya mata, punya mulut seperti manusia. No, ini ungkapan saja untuk menjelaskan. Tadi karena roh keluar dari mulut, itu seperti nafas, dijelaskan ya. Ini firman itu juga keluar dari mulut, coba lihat. Baca. Demikianlah firmanku. Demikianlah firmanku. Ku ini yang berfirman kan? Yahweh tadi, Allah. Firmanku yang keluar dari mulutku. Keluar dari mulutku. Mulutnya Yahweh, mulutnya Allah. Sini sambil saya jelaskan kesatuannya ya. Jadi ada 3 tetapi satu. Tritung, ya, 3 tetapi tunggal. Nih satu Tuhan, ini perjanjian lama apa perjanjian baru? Perjanjian lama, perjanjian baru itu kan zamannya Tuhan Yesus mulai Matius itu kan. Sudah ada. Gitu loh. Tapi orang Yahudi belum ngerti ini ya. Kalau ngerti ya terima Yesus, nolak Yesus. Mereka enggak. Ruah itu terjemahan mereka angin, saudara. Ya apa saudara? Angin dari Allah itu, saudara. Hembusan. Wah, padahal kalau kita roh Allah itu nafas. Coba sebelum sini ya. Bicara roh Allah, sorry saya agak kesana, cuman tadi mumpung bicara roh Allah tentang penciptaan manusia, ya Kejadian pasal 2 ayat 7 enggak salah itu, ya saya sambil belajar ngapal, nah benar ini kan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, Tuhan atau Yahweh Allah membentuk manusia dari debu tanah. Menghembuskan nafas hidup, lah ini sudah nafas ke hidungnya. Tadi kan Ayub bicara, roh Allah membuat aku. Nafas yang maha kuasa membuat, ini nafasnya siapa kalau gitu? Yang maha kuasa. Demikianlah ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya, manusia yang dibentuk dari debu tanah tadi. Ini nafasnya siapa? Ayo baca Alkitab, konsentrasi dong saudaraku ya. Kalau baca primbon, baca komik, baca di internet berita-berita simpang siur senang minta ampun. Suruh baca Alkitab, kok sulit ya? Bukan masalah sulit. Saudara tertarik enggak? Saudara punya hati enggak? Tapi kalau membaca yang yang berita-berita begitu namanya apa? Gosip-gosip, waduh digosok makin sip. Gampang, enak banget saudara. Kalau baca firman angel, sulit, bukan sulit. Roh kita udah dihidupkan. Harusnya enggak sulit. Nanti saya lain kali akan bicara tentang kedagingan. Ini roh itu harusnya
bekerja, roh kita hidup. Tapi karena daging jadi lemah, harusnya kuat. Baca Alkitab jadi tidak ngerti, itu maaf. Bukan otaknya yang lemah, rohnya yang lemah. Berapa banyak profesor, doktor pinter semua itu, akhirnya jadi liberal. Karena otaknya enggak kuat, lemah. Otaknya kuat, rohnya lemah. Ayo saudaraku, kita makhluk roh. Ini loh roh, ini bicara roh. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, dibentuk, tapi belum hidup. Belum hidup. Ketika itu Tuhan mengembuskan nafas hidup, nafas yang maha kuasa, membuat aku hidup, katanya Ayub. Itulah roh Allah. Ketika masuk menjadi nafas Allah, menjadi kehidupan bagi manusia. Manusia dikatakan, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menjadi makhluk yang hidup. Inilah penafsiran saya, ini jiwa. Tubuhnya mana? Manusia dibentuk dari debu tanah. Makanya debu kembali ke tanah ya. Debu kembali ke tanah itu. Kalau ngubur itu saudaraku. Roh kembali ke pencipta, nafasmu nanti kembali kepada Allah. Ketika manusia dari debu tanah dibentuk, belum hidup, diberi nafas Allah, nafasnya Allah, rohnya Allah, manusia jadi hidup, makhluk yang hidup, muncullah pikirannya, ini jiwa. Muncul, jadi kehidupannya ini loh muncul, pikirannya, bisa mikir, akal budinya muncul. Karena ada roh. Ketika tubuh mati kembali ke tanah, rohnya kembali ke cipta lah, jiwa ini tanggung jawab nanti. Jiwamu kekal, mati kekal atau hidup kekal. Saudaraku, hati-hati, makhluk hidupmu nanti ini yang dihidupkan oleh roh Allah ini harus bertanggung jawab. Tanggung jawab. Karena pengkhotbah ngomong, ini tubuh ini kembali ke tanah. Roh dari Allah ini kembali ke penciptanya. Lo pernah baca enggak pengkhotbah? Tapi makhluk hidupnya ini lo kemana? Makhluk hidup yang dihidupkan ini oleh roh Allah membuat aku, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Itulah pribadimu. Kemana nanti? Nah ini saudaraku. Nanti keselamatan. Udah 15 menit. Denger ini. Oke ya, ini masih ke bagaimana diciptakan melalui roh Allah tadi. Lah, saya ke roh dulu deh. Firman itu sering dah ya. Tapi karena tadi saya sudah terlanjur buka. Enggak apa-apa firman, nanti saya gabungkan lagi nanti. Yesaya 55 tadi ayat 11 karena bicara tentang mulut. Sebelum saya nanti tutup 2 ayat deh, cepat kok nanti. Demikianlah, berarti bicara penciptaan ya, keselamatan belum ya. Tapi menyentil sudah makhluk hidupnya nanti kemana itu setelah mati itu ya kan. Itu kan hidup makhluknya tadi kan jadi hidup. Tapi nanti tubuh kan akhirnya mati. Tes rohnya yang diberikan nafasnya Allah kembali kepada sumbernya, makhluk hidupnya tadi tanggung jawab dengan hidupmu nanti, pribadimu nanti, jiwamu tadi. Oke, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firmanku keluar dari mulutku, Tuhan ngomong. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia ini siapa yang dimaksud? Firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ku ini Allah. Firmanku keluar dari mulutku. Tadi nafas atau roh, ruah. To pneumati, tu stomatos aftu. Roh darimu, mulutnya Allah. Tadi loh saudaraku, stomatos, mulut aftu, mulutnya. Ini juga firman dari mulutnya. Berarti coba kesimpulannya ada 2 yang keluar dari Allah. Kebetulan di sini sama-sama dari mulut. Yang pertama firman, yang kedua roh atau nafasnya Allah. Kehidupannya Allah diberikan pada manusia. Kalau enggak gitu enggak hidup manusia, gitu saudaraku. Oke, firman keluar dari mulutku. Iya, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kenapa? Tetapi ia akan melaksanakan apa? Firman yang keluar dari mulutku tadi akan melaksanakan apa? Yang ku kehendaki. Apa yang ku kehendaki? Coba, ini saya tunjukkan firman itu berpribadi. Kalau saya punya kehendak, ya, tolong
ambilkan gunting ini. Siapa? Jo, gunting ini, misalnya, yang deket aja lah. Gunting ini. Saya punya kehendak mau ngambil gunting. Enggak tahu buat apa nanti di sini, buat gunting tisu. Ya. Gak tedas. Gak makan ini, gak tajem ini. Nah, kenapa Joshua bisa melaksanakan di situ ya? Apa yang saya inginkan, kehendak saya inginkan, ngambil gunting. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia seorang pribadi. Gitu loh, dia bisa mikir, coba ambilkan gunting. Kalau dia enggak bisa mikir, yang diambil, Mbak Septi dijunjung. Diangkat. Loh ini bukan gunting, ini. Karena dia bisa mikir. Loh, bukan cuman dia bisa melaksanakan, coba lanjutnya, dan akan berhasil berhasil apa? Dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berhasil, Joshua berhasil enggak bawa ngambil gunting tadi? Berhasil. Padahal gampang. Ini contoh, kalau saya cari yang sulit nanti tambah sulitan. Kenapa? Dia bisa mikir, bisa ngerti, bisa ngira-ngira. Kenapa kok kamu bisa ambil, coba nih, Jo, kenapa kamu ambil gunting ini? Kok bisa, saya kan punya kehendak, ambilkan saya gunting, kenapa kamu ambil yang ini? Tahu kalau ini gunting. Terus ada gunting lain enggak di sini? Enggak ada. Yang kamu lihat enggak ada kan? Akhirnya karena dia enggak ada lagi, ini yang dimaksud gitu. Berhasil apa yang kusuruhkan pada. Punya akal budi. Itu loh maksudnya pribadi. Jadi firman ini bukan sekedar kata-kata, benar. Dia melaksanakan sampai berhasil. Keluar dari Allah. Sekarang kita akan hubungkan tutup 2 ayat. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ini Yesus yang ngomong. Yohanes, kalau bisa hafalin saudaraku. Ini untuk benteng iman kita. Yohanes 8:42. Yohanes ini saya ulang-ulang terus. Ulang-ulang gini aja saudara, iya kok baru denger, padahal sudah sering didengar. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kenapa? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebab aku keluar. Ego gar ek itu keluar, exit itu bahasa Inggrisnya. Itu juga dari Yunani banyak. Cuman X itu kan pakai X ya. Ini K, ek, keluar juga artinya. Ego gar, sebab diwalik ya. Ego itu aku. Ego, saya disuruh bacanya, kalau Yunani yang benar Pak, kan saya punya dosennya itu ya. Ego, walah ngangel. Ego. Ego, gar, ek. Mana tadi? Keluar, dan sebab aku keluar, dan datang dari Allah. Ektu teu exilton, bahasa Yunaninya. Jadi aku keluar, ek itu keluar, dan datang. Exilton itu berangkat dari, comfort. Jadi ketika, ya saya dari mana, keluar dari mana, gitu. Misalnya dari ruangan ini, saya keluar dari rumah saya, dari gedung ini. Jadi ada sebelumnya di mana, ini baru keluar. Jadi Yesus ngomong gitu, pakai bahasa itu. Ya, ego gar ex tu theos exilton, gitu bahasa Yunaninya ya. Apa itu bacanya? Jadi aku exilton itu menekankan lagi ek-nya tadi loh, saudaraku. Keluarnya itu dari mana gitu loh. Makanya ini kan aku keluar dan datang dari Allah. Ada enggak nabi ngomong begitu? Saudara keluar dari mana? Ya. Mbak Esther keluar dari mana? Ibunya mana? Pas belakangnya. Keluar dari ibunya. Nah Yesus kenapa ngomong aku keluar dari Allah? Loh kok bukan keluar dari Maria? Nah inilah menunjukkan Yesus itu punya 2 hakikat, 2 kodrat, 2 esensi. Yang pertama sebagai manusia keluar dari Maria, itu Galatia pasal 4, keluar dari perawan Maria. Lah inilah yang keluar dari Allah, ini apanya? Sang Firman. Ini. Jadi Yesus ini memiliki 2 hakikat manusia dan hakikat yang keluar dari Allah, Sang Firman tadi. Ya toh, sampai sini. Kemudian Yesus keluar dari Allah, keluar dan datang dari Allah. Terus satu lagi, Yohanes 15:26. Saya akan gabungkan ini setelah kita tutup. Karena kita mau makan-makan.
Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, penghibur, roh kudus ya maksudnya, yang kuutus dari Bapa, wah ini dari Bapa ini, datang yaitu roh kebenaran nah, roh kudus, roh kebenaran, yang keluar dari Bapa. nah keluar juga dari Bapa. Nafasi, roh, pneumati, tu stomatos, yang keluar dari mulut, roh kebenaran. Ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Jadi Tritunggal itu, ini baru penciptaan ya. Inilah saudaraku ya, sudah dijelaskan oleh, dan Yesus lebih membuat jelas gitu loh. Ya sayang waktunya yang ada. Jadi firman itu jadi manusia, makanya kenapa firman jadi manusia? Ya toh? Karena aku keluar sebagai sang firman, terus butuh wadah. Wadahnya ini keluar lah, Galatia 4 ayat 4 ini, saudaraku. Saya pernah khotbah ini ya. Tetapi setelah genap waktunya, ini bicara peristiwa Natal itu loh. Maka Allah mengutus anaknya, pas waktunya itu, Allah ngutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Lahir dari seorang perempuan, ini terjemahan memang agak lain ya. Ektu, pakai ek ini bahasa Yunani, keluar dari ya wanita, gunaika perempuan ya. Keluar dari perempuan. Lah, jadi ini juga, jadi Yesus itu selain keluar dari Allah, itu sebagai sang firman, ini coba perhatikan ayat ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Saya mau tanya, dari kata-kata ini anaknya ini sudah ada atau belum? Anaknya ini loh, sudah ada atau belum? Berarti sudah ada kan, terus diutus. Terus bagaimana ngutusnya? Dengan cara lahir dari perempuan. Gitu loh pengertiannya. Perempuan ini manusia atau bukan? Makanya takluk pada hukum Taurat ya, sebagai manusia yang takluk pada hukum Taurat. Juga mengalami keadaan manusia. Dari sinilah Yesus itu keluarnya ada dua. Keluar dari Maria sebagai manusia, keluar dari Allah sebagai sang firman. Makanya Yohanes 1:14 firman itu jadi manusia, ini prosesnya, ini penjelasannya. Jadi manusianya itu seperti ini, bukan simsalabim gitu. Anaknya diutus. Tadi kan Allah ngomong firman yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali dengan, tapi akan melaksanakan. Tuhan mau, lah makanya saya kedua ini bicara tentang keselamatan. Mau melaksanakan apa? Penyelamatan ya minggu depan. Kemis ini kenaikan, enggak apa-apa. Nanti kita singgung sedikit. Jadi Tritunggal itu sudah ada sejak dulu. Ini bukan karangan siapapun, ini adalah firman Tuhan. Paling gampang ingat-ingatnya ada istilah, ini saya simpulkan ya, saya tutup. Ketika kita ngomong firman Allah, berarti ada Allah yang berfirman dan firmannya. Gitu loh. Yang kedua, roh Allah, berarti ada Allah dan juga ada rohnya. Ini kan berarti bisa dibedakan itu. Ada firman, ada Allah, ada firmannya. Ada Allah, ada rohnya. Dan ternyata kita belajar firman itu ternyata bukan sekedar kata-kata gitu loh maksudnya. Firman itu ternyata berpribadi, bisa melaksanakan. Dia berfirman semuanya jadi, memberi perintah semuanya karena mengerjakan, jadilah terang. Firman itu. Makanya kenapa ya ada dua ayat penutup lah ini. Kolose 1, 15-16, Ibrani 1 ayat 2. Kita akan akhiri setelah ini. Kolose 1, 15-16. Ini Tuhan Yesus ya, ia adalah Tuhan Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nanti saya akan lain kali ngajar tentang gambar Allah itu apa. Ikon tu Theo, gambarnya Allah, ikon tu Theo. Ikon tu Theo, ya gambarnya Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kenapa? Ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Karena di dalam dia diciptakan segala sesuatu.
yang ada di surga Ini siapa sih saudaraku yang dimaksud Tuhan Tuhan Yesus. Terus yang di dalam surga, yang di surga, dan yang ada di bumi, yang langit, bumi, yang kelihatan yang dan kelihatan, yang tidak tidak kelihatan, baik terus singgahsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia ini yang gambar Allah tadi loh saudaraku. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan tadi. Yang sulung lebih utama dari segala sesuatu. Karena di dalam Dia, ini bicara tentang gambar Allah tadi. Segala sesuatu telah diciptakan. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia. Ini maksud Tuhan Yesus. Kalau mau lebih jelas lagi, Ibrani 1 ayat 3. Ini jadi pertanyaan. Kenapa? Tuhan Yesus itu juga pencipta. Ia adalah cahaya. Ibrani 1 ayat 2. Yang 3. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita. Allah maksudnya ya. Iya itu Allah berbicara pada kita dengan perantaraan anaknya. Yang dimaksud anaknya kan kita ngerti semua siapa? Tuhan Yesus. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Iya ini Allah ya. Menetapkan anaknya ini yang berhak menerima segala yang ada. Diserahkan. Makanya Yesus ngomong segala sesuatu telah diserahkan Allah kepadaku. Segala sesuatu. Ya, jadi Rasul Yohanes nulis tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, anaknya inilah yang menyatakan Allah. Jadi semua itu gambarnya Allah, Allah tidak kelihatan. Jadi kelihatan karena Yesus, ini loh Allah itu, barang siapa lihat aku dia lihat Allah. Makanya Yesus itu semua diserahkan pada anaknya ini. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia ini anaknya itu Allah telah menjadikan alam semesta. Pak orang yang tidak ngerti kan tanya, loh Tuhan Yesus itu loh baru ada pas Natal, baru lahir dari perempuan tadi, keluar dari perempuan pada waktunya ya Natal itu peristiwa Natal. Kok sudah menciptakan alam semesta? Bisa jawab enggak saudaraku? Malah di YouTube itu dia sok pinter, sok tahu. Saudara seberang ya, karena kasihan enggak ngerti sok tahu tapi. Maria itu ciptaan atau bukan? Maria itu wanita perempuan itu loh, perawan Maria melahirkan. Itu manusia ciptaan atau bukan? Oh ciptaan, saudara ngomong ciptaan. Loh, sekarang kok ciptaan ada duluan, penciptanya baru lahir gitu loh. Yesus kan lahir dari perawan Maria, itu sekitar umur 15-16 tahun, si perawan, lahirkan Yesus. Loh ini ciptanya kok baru lahir, ya Pak? Ini padahal ngomong oleh dia, oleh anaknya ini, Allah menciptakan segala sesuatu. Kenapa? Tuhan Yesus kok disebut pencipta? Dalam dia segala sesuatu, dialah pencipta, segala sesuatu diciptakan oleh dia, untuk dia. Anaknya ini, oleh Allah. Allah menciptakan segala sesuatu melalui anaknya ini. Lu anaknya baru ada, ya apa saudara? Bisa jawab enggak? Karena yang dimaksud ini, anaknya ini, bukanlah yang keluar dari Maria sebagai manusia ciptaan tadi. Yang dimaksud ini adalah sebagai Sang Firman. Gitu loh. Jadi anak Allah ini sama dengan firman Allah. Yohanes 1:14. Terakhir ini aja. Kita tutup. Terakhir diguyur Mas juga. Terakhir terus sudah lapar dia. Yuk, Jo, maju. Firman 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Ini di WA Group kan belum saya dalamkan. Terus dan diam di antara ya, kita. Yesus Kristus itu kan. Tadi ayat di atasnya 3 itu, ini kan 14. 3 kan menciptakan segala sesuatu. Terus firman yang menciptakan ini jadi manusia, diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Melihat kemuliaannya. Orang buta berjalan, melihat lumpuh berjalan, tuli mendengar. Itu ada yang luar biasa, orang enggak punya mata, Yesus meludah ke tanah untuk mata masukkan jadi. Itu penafsiran. Memang dia meludah ke tanah, ngoleskan ke matanya ya. Bisa jadi dia bentuk
dari tanah liat, matanya bolong, buta sejak lahir kan. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, yang dimilikinya, istilahnya gitu. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Jadi firman yang jadi manusia itu disebut anak tunggal Bapa atau anak Allah. Jadi orang Kristen memahami Tuhan Yesus anak Allah itu adalah firman yang menjadi manusia. Makanya ini menjawab kenapa dia disebut mencipta. Karena sebagai sang firman, sebagai manusia yang lahir dari rahimnya Maria, ya bukan. Itu kan manusia yang nanti untuk menyelamatkan, menebus dosa sebagai tubuhnya dipersembahkan sebagai korban. Nanti kita udah merayakan Paskah, nanti Kemis ini tubuh ini naik ke sorga. Untuk apa? Kita belajar Kemis ini. Tapi yang disebut oleh dia, anaknya ini, Allah menciptakan segala sesuatu karena Allah menciptakan melalui firman. Jadi orang Kristen percaya Yesus bukan, memang dia manusia juga, ngomong bukan manusia juga keliru kan. Manusianya keluar dari perawan Maria, tapi dia juga sang firman yang ada bersama Allah. Sebelum dunia diciptakan, yang menjadikan segala sesuatu. Firman ini menjadi manusia. Kita mengenal sebagai anak Allah dan datang kepada kita. Dan itulah kenapa yang percaya Yesus kita diciptakan kembali. Kita diciptakan lagi, saudara. Sayang waktunya nggak ada kalau bicara keselamatan. Sang pencipta datang, kita datang mengenal dia, percaya pada dia, diciptakan kembali. Kamu akan menjadi ciptaan yang baru. Amin, saudaraku. Percaya, saudaraku. Kita diciptakan kembali. Mari kita berdoa, menjadi manusia baru. Haleluya.